Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Surya Fadila, NPM 223510277 dari kelas 4B. Kali ini saya akan menjelaskan tugas mengenai materi pertemuan 2, yaitu elektronik digital tentang gerbang logika. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu gerbang logika. Gerbang logika merupakan komponen elektronika dalam rangkaian digital yang mengimplementasikan logika seperti AND, OR, dan NOT. Gerbang AND adalah gerbang yang menghasilkan output yang bernilai benar. Hanya jika kedua inputnya juga benar. Jika salah satu kedua inputnya salah, maka outputnya adalah salah. Berikutnya gerbang OR. Gerbang OR adalah gerbang yang menghasilkan output yang bernilai benar. Jika salah satu atau kedua inputnya benar, hanya jika kedua inputnya salah, maka outputnya adalah salah. Berikutnya adalah gerbang NOT. Gerbang NOT adalah gerbang yang hanya memiliki satu input dan menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari inputnya. Jika inputnya adalah benar, maka outputnya adalah salah, dan sebaliknya. Yang berikutnya adalah apa itu Tinkercad. Tinkercad adalah platform daring yang memungkinkan pengguna untuk merancang suatu simulasi rangkaian elektronika, termasuk rangkaian digital menggunakan komponen seperti gerbang logika. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkaian untuk materi pertemuan 2, yaitu rangkaian ini adalah rangkaian yang menggunakan baterai sebagai sumber daya, gerbang logika yang memungkinkan AND dan OR, LED sebagai indikator keluaran, dan beberapa komponen tambahan seperti resistor dan DPI switch. Ya, berikutnya di sini adalah alat-alatnya. Yang pertama adalah baterai, breadboard, DPI switch, IC adalah gerbang logikanya, LED, dan resistor. Penjelasan dari rangkaian ini adalah yang pertama yang dipentingkan adalah sumber dayanya, yaitu baterai yang menyediakan daya ke rangkaian melalui breadboard. Tegangan positif baterai dihubungkan ke rel positif dan breadboard, dan tegangan negatif dihubungkan ke rel negatif. Inputnya adalah input dari logika AND, diatur menggunakan DPI switch. Setiap saklar pada DPI switch mengatur kondisi logika 0 dan 1 ke input gerbang AND. Lalu di sini adalah proses dari gerbang N-nya, IC74HC08, itu memproses inputan yang diberikan. Output dari gerbang N adalah bernilai 1 hanya jika semua inputnya bernilai 1. Lalu outputnya adalah gerbang N dihubungkan ke LED melalui resistor. Jika output bernilai 1, LED akan menyala. Jika output bernilai 0, LED akan mati. Rangkaian ini digunakan untuk menguji operasi dasar dari gerbang logika AND. Jika ingin menguji gerbang logika OR atau NOT, IC-nya dapat diganti dengan IC yang sesuai untuk gerbang logika tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu elektronik digital tentang Boolean expression. Boolean ekspresi adalah ekspresi yang menghasilkan nilai boolean yang true atau false. Ekspresi ini sering digunakan dalam pemrograman untuk mengontrol alur logika seperti pada pernyataan kondisional dan loop. Berikut adalah beberapa ekspresinya, yaitu adalah operator rasional, adalah operator yang membandingkan dua nilai atau variabel, yang mana jika 5 besar dari 3 menghasilkan nilai true. Jika 10 kecil sama dengan 7 maka menghasilkan nilai false. Berikutnya adalah operator logika menggabungkan beberapa ekspresi boolean. Yang pertama diantaranya, jika true and false menghasilkan false. Jika true or false maka akan menghasilkan true. Jika not true maka akan menghasilkan false. Di sini Tinkercad-nya adalah rangkaian dari Boolean expression. Di rangkaian ini menunjukkan rangkaian digital yang terdiri dari beberapa gerbang logika dan sumber daya listrik dari 4 baterai. Di sini ada 4 baterai.
saya akan menjelaskan komponen dan tujuan rangkaiannya. 4 baterai ini sebagai sumber daya rangkaian yang menghasilkan total tegangan 6 volt. Gerbang logika yang dipakai adalah gerbang NOT, yaitu membalikkan nilai input. Jika input adalah 1 high, maka output akan menjadi 0. Gerbang OR menghasilkan output high jika salah satu atau kedua inputnya high. Outputnya hanya low. Rangkaian ini digunakan sebagai input untuk gerbang logika. Posisi switch di sini menentukan apakah input high atau low. Di sini ada LED. LED digunakan sebagai indikator untuk menampilkan output dari rangkaian logika. LED akan menyala jika output dari gerbang logika adalah high dan akan mati jika output adalah low. Berikutnya di sini juga ada resistor untuk mengontrol arus listrik. Jadi inti penjelasan dari rangkaian ini adalah ketika switch A, B, C, dan D diatur pada posisi tertentu, nilai input yang sesuai diberikan ke gerbang logika. Kombinasi dari gerbang NOT, OR, dan AND akan memproses input ini untuk menghasilkan output sesuai dengan fungsi logika yang diinginkan. Lalu output akhir ditampilkan melalui LED. Jika kombinasi input memenuhi kombinasi tertentu sesuai dengan operasi logika yang telah ditentukan, LED akan menyala. Secara umum, rangkaian ini digunakan untuk mendemonstrasikan cara kerja gerbang logika NOT, OR, dan AND. Materi keempat, pertemuan 4, yaitu induktor dan juga kapasitor. Induktor dan kapasitor adalah komponen fundamental dalam rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menyimpan energi, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Cara yang dilakukan induktor adalah komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Ketika arus listrik mengalir melaluinya, induktor umumnya merupakan gulungan kawat. Karakteristik induktor adalah yang pertama, ukurannya. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi dalam medan magnet diukur dalam satuan H atau Henry. Karakteristiknya yang kedua adalah hambatan yang diberikan oleh induktor terhadap perubahan arus listrik. Yang ketiga adalah tidak memiliki polaritas tertentu sehingga dapat dipasang dalam arah apapun dalam rangkaian. Kapasitor adalah komponen elektronika yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik antara dua pelat konduktif yang dipisahkan oleh bahan elektrik. Beberapa komponen karakteristiknya yaitu ukuran kemampuan kapasitas menyimpan muatan listrik diukur dalam satuan farad, F. Hambatan yang diberikannya terhadap perubahan tegangan listrik adalah frekuensi dan kapasitansi. Baiklah, saya akan menjelaskan di dalam Tinkercad-nya, yaitu rangkaian induktor dan kapasitor. Rangkaian ini adalah rangkaian listrik sederhana dengan 3 lampu bola yang terdiri dari bagian seri dan paralel. Arus listrik yang mengalir dari baterai ke lampu bola melalui kabel penghantar dan tegangan pada setiap lampu bola sama dengan tegangan baterai. Ini komponen dari rangkaiannya yaitu yang adalah sumber tegangan baterai, 3 lampu bola, masing-masing memiliki hambatan 48,6. Berikutnya adalah kabel penghantar yang menghubungkan komponen-komponen dalam rangkaian, dan voltmeter yang mengukur tegangan dan arus dalam rangkaian. Susunannya itu adalah susunan rangkaian seri paralel. Dari 2 bola lampu pertama dihubungkan secara seri, dan rangkaian paralel bola lampu ketiga dihubungkan paralel dengan lampu yang kedua. Cara kerjanya yaitu arus listrik yang mengalir dari baterai melalui kabel penghantar kedua lampu bola pertama, kemudian terbagi 2 setelah melewati lampu bola arus dan kembali ke baterai. Tegangan pada setiap lampu bola adalah 10,0 volt dengan tegangan baterai yang sama. Rangkaian ini adalah rangkaian model sederhana dan tidak untuk digunakan dalam aplikasi yang nyata.
Ini cara kerjanya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pertemuan 5, yaitu adalah dioda dan juga transistor. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dioda adalah komponen semikonduktor yang hanya memungkinkan arus listrik mengalir dalam satu arah. Dioda terdiri dari pertemuan dua jenis materi semikonduktor, yaitu tipe P dan juga tipe N. Karakteristik dioda, yaitu polarisasinya maju. Dioda akan menghantarkan arus ketika anoda terhubung ke kutub positif dan juga katoda ke kutub negatif. Berikutnya polarisasi mundur. Dioda akan menghalangi arus ketika anoda terhubung ke kutub negatif dan katoda ke kutub positif. Berikutnya saya akan menjelaskan transistor adalah komponen semikonduktor yang dapat memperkuat dan mengalihkan sinyal listrik. Transistor memiliki 3 terminal, basis B, kolektor C, dan emitor E. Jenis-jenis transistor. Ada transistor bipolar, terdiri dari jenis NPN dan PNP. Transistor efek medan, terdiri dari MOSFET dan JFET. Saya akan menjelaskan penerapan dioda dan transistor di dalam rangkaian di Tinkercad. Di sini rangkaian pada gambar ini menunjukkan cara menggunakan breadboard untuk menyusun komponen elektro dengan sumber daya eksternal. Alat-alatnya terdiri dari breadboard, power supply dan juga baterai, transistor, resistor, LED dan multimeter, kabel koneksi. Rangkaian ini berfungsi untuk menunjukkan cara kerja transistor sebagai saklar dan penguat. Di sini kita aktifkan transistor PPN saat basis transistor terhubung ke tegangan yang lebih rendah dari emitor. Transistor akan aktif dan arus mengalir dari emitor ke kolektor. Lalu kita nyalakan LED. Saat transistor aktif, arus mengalir melalui LED resistor sehingga LED menyala. Ukuran tegangnya itu multimeter digunakan untuk memastikan tegangan di rangkaian sesuai dengan yang kita harapkan. Materi berikutnya adalah rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah konfigurasi di mana komponen listrik dihubungkan ujung ke ujung dalam satu garis lurus. Dalam rangkaian seri, arus yang sama mengalir melalui semua komponen. Namun tegangan total dari sumber daya dibagi antara komponen-komponen tersebut. Misalnya, jika kita memiliki dua resistor dalam rangkaian seri, tegangan yang diberikan oleh sumber daya akan dibagi di antara kedua resistor tersebut. Ciri-ciri dari rangkaian seri adalah arusnya sama. Arus listrik yang mengalir melalui tiap komponen adalah sama. Lalu tegangannya dibagi antara semua komponen. Berikutnya rangkaian paralel adalah rangkaian konfigurasi di mana komponen listrik dihubungkan ke sumber daya melalui jalur yang terpisah. Dalam rangkaian paralel, arus listrik terbagi di antara cabang-cabang yang ada, tetapi setiap komponen menerima tegangan yang sama dari sumber daya. Misalnya, jika kita memiliki dua lampu dalam rangkaian paralel, kedua lampu akan menerima tegangan penuh dari sumber daya. Dan jika salah satu lampu mati, yang lainnya akan tetap menyala. Lalu ciri-cirinya adalah arus listrik terbagi di antara semua jalur atau cabang, seperti air yang mengalir melalui beberapa pipa. Lalu tegangan yang sama. Semua komponen dalam rangkaian paralel mendapatkan tegangan yang sama dari sumber listrik. Perbandingan rangkaian seri dan rangkaian paralel adalah rangkaian seri arusnya sama di setiap komponen. Tegangannya terbagi antara komponen, sedangkan untuk rangkaian paralel terbagi di antara cabang. Setiap
tegangannya di setiap komponen. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian ini. Pada rangkaian seri, komponen dihubungkan secara berderet, sehingga arus listrik hanya mengalir melalui satu jalur. Arus listrik yang sama akan melewati semua komponen dalam rangkaian. Pada gambar ini terlihat bahwa terdapat 4 buah resistor yang dihubungkan secara seri. Arus listrik dari baterai akan mengalir melalui transistor pertama, kemudian transistor kedua, dan seterusnya hingga ke transistor keempat. Dan di sini juga pada rangkaian paralel, komponen dihubungkan secara bercabang, sehingga arus listrik dapat mengalir melalui beberapa jalur. Besar arus listrik yang mengalir melalui setiap komponen akan berbeda-beda tergantung nilai resistensi masing-masing komponen. Pada gambar ini terdapat 4 buah resistor yang dihubungkan secara paralel. Arus listrik dari baterai akan terbagi menjadi 4 aliran, masing-masing mengalir melalui satu transistor. Rangkaian seri sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan tegangan yang lebih tinggi seperti rangkaian lampu LED. Sedangkan rangkaian paralel sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan arus lebih besar, seperti rangkaian motor listrik. Jadi kesimpulan dari rangkaian ini, rangkaian seri dan paralel merupakan dua jenis rangkaian listrik yang paling dasar. Rangkaian seri dan paralel memiliki cara kerja dan pengaplikasian yang berbeda-beda. Baiklah, ini adalah penjelasan dari proyek untuk penambahan nilai. Dari proyek saya buat ini adalah proyek 3 lampu berwarna menggunakan cara looping. Yang pertama kita ambil breadboard, lalu kita ambil 3 resistor. Pastikan resistornya 100 ohm. Ambil 3 buah, lalu kita ambil 3 buah lampu LED. Di sini saya atur warnanya menjadi merah, kuning, dan juga hijau. Lalu kita cari Arduino. Letakkan lampu ke breadboardnya. Kita atur posisi resistornya agar menyatu dengan lampu. Berikutnya kita hubungkan dari lampu merah ke Arduino-nya, yaitu 13. Lampu hijau ke Arduino, papan Arduino D11, dan lampu kuning ke D12. Kita sesuaikan warnanya. Lalu dari Arduino GND kita hubungkan ke kutub positif yang ada di breadboard. Semua kabel dari lampu kita hubungkan ke kutub positif. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk bagian codingannya. Di sini kodenya untuk menjalankan lampu-lampu agar seperti ini. Kita juga dapat mengubah delay-nya jadi 500.
agar hasilnya seperti ini. Resisten yang bisa juga diubah jadi 100 ohm. Menjelaskan untuk codingannya di sini, kita dapat mendefinisikan pin LED merah, orange ataupun hijau yang terhubung ke pin 13, 12 dan 11 pada Arduino secara berurutan. Lalu di sini juga memakai fungsi direction function. Fungsi ini menyalakan LED merah pada arah 1 dan LED orange pada arah 1, LED hijau pada arah 1. Fungsi ini mengatur output pada pin LED sesuai dengan warna yang kita inginkan. Lalu juga ada pada fungsi setup function, berguna untuk kita mengatur semua pin yang terlibat sebagai output, yang berarti akan mengirimkan sinyal keluar untuk mengontrol LED. Lalu di sini ada juga fungsi looping, adalah untuk program berjalan secara berulang-ulang. Lampunya akan hidup mati secara berulang-ulang. Jadi keseluruhan proyek yang saya buat ini adalah program ini mengontrol LED lalu lintas untuk arah 1 dengan urutan warna yang sesuai dengan lampu merah, kuning, dan hijau dengan menggunakan Arduino. Cukup sekian penjelasan video dari tugas besar saya. Bila ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.